Terima kasih Bu Musnidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, pagi hari ini kami masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan rezeki ya Allah untuk menjalani hari ini. Ya Allah, semoga hari ini kami bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya Allah, lindungilah kami, rahmatilah kami, sayangilah kami, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa guru-guru kami, serta dosa kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kesehatan yang paripurna, rezeki yang berkah dan berlimpah ya Allah. Kami mohon dimudahkan dalam segala urusan kami, diberikan jalan keluar untuk semua persoalan-persoalan kami. Ya Allah, angkatlah derajat kami, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Lunaskanlah amanah kami, ya Allah. Berikanlah kami hidayah-Mu, berikanlah kami petunjuk, ya Allah, agar kami senantiasa bisa memperbaiki diri dalam setiap hari kami, ya Allah. Berikanlah kami, ya Allah, keluasan hati, ya Allah, lapang dada, ya Allah, dalam menerima takdir-Mu, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, bahwa apa yang Engkau berikan adalah takdir yang terbaik untuk kami, ya Allah. Bahwa rencana-Mu lebih baik daripada harapan-harapan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu, terimalah taubat kami, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah menyampaikan doa-doanya, membacakan doa-doanya, doa yang luar biasa. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Ibu Santi, hajat-hajat Ibu Santi, juga doa-doa dan hajat-hajat bunda-bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ke acara yang ketiga, yaitu materi. Materi akan disampaikan oleh Bunda Lia Nurmalia. Kepada Bunda Lia Nurmalia, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bunda Musnidar. Insya Allah. Suara saya jelas, teman-teman? Belum. Jelas. Belum, kurang Jelas, Mak. Volumenya kurang, Nak. Jelas. Tes. Ya. Ya, belum. Iya. Jelas ya? Oke. Iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah. Jangan lupa 227 ya. Masya Allah. Mbak Santi jangan lupa 227-nya. Plus ya. Boleh juga plus full colornya ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya teman-teman. Ketemu lagi. Gimana? Suara saya udah lembut belum ya? Masya Allah. Aduh, lembut. Udah agak turun-turun nih ya. Agak turun-turun volume, agak lembut-lembut gitu. Gimana? Udah Masya berubah belum? Masya Allah, dahsyat, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah ya. Saya gini ya. Kalau misalnya teman-teman udah dikasih tahu itu ngeyel, jangan-jangan saya yang ngeyel ya. Gitu. Saya mau berubah aja di lembut gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Karena kadang suka sedih ya. Kadang suka sedih. Kita bangun tidur masih subuh ya. Masih ada yang vibes-nya vibes belum ke langit gitu ya. Pengen Belum banget, belum ngumpul. pengen banget ya. Pengen Memang banget ngumpul. berbagi ini ya. Teman-teman tahu nggak sih ilmu multi level marketing itu bagus banget ya. Dia menduplikasi upline-nya, menduplikasi, mencari jaringan ya, Masya Allah ya. Take actionnya apa? Dia berdagang konsisten, tidak peduli dagangannya itu dihina orang, ya gitu. Terus kadang-kadang kan orang, itu mah multi level, apa misalnya ya komentarnya itu ya julidar ya setajam silet ya, Masya Allah. Jadi ambil ilmu ini ya untuk kita aplikasikan dengan tujuan sukses di langit, teman-teman. Ya, gitu. Misal kita ketemu mentor, kita menduplikasi apa yang mentor kita lakukan. Gitu ya. Gitu. Dimulai dari yang sederhana aja dulu, gitu ya. Apa itu yang sederhana? Ya, apa aja ya, tergantung mentor teman-teman siapa gitu ya. Lakukan dari hal Bulia yang normalia. sederhana gitu ya. Lakukan dari hal yang sederhana gitu ya. Duplikasi terus ya, mengalirkan ilmu itu ya adalah kalau di multi level itu namanya passive income, kalau di kita Passive namanya income, passive ya. pahala gitu ya. Gitu. Kalau di kita passive pahala ya, apapun ilmu yang sudah kita ketahui sampaikan meskipun satu ayat ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya jadi penyelamat kita nanti di langit ya. Jangan-jangan setelah kita alirkan passive income-nya masuk gitu ya. Passive income masuk berarti pada saat kita mau perjalanan panjang dari alam kubur menuju alam barzah, menuju mizan, menuju hisab gitu ya. Jangan-jangan bekalnya banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi orientasinya bagaimana teman-teman memikirkan akhirat setiap hari. Ya, siap teman-teman ya memikirkan akhirat setiap hari. Insya Allah. Bisa. Siap dong ya, Allah. harus siap. Kenapa? Karena kita butuh dunia kita. Ya, gitu. Ibu Oja ya. Suaranya lembut ya. Iya, lembut tapi kan enggak slow motion ya. Lembut dan jelas ya. Ibu Oja, ja, gitu ya. Itu slow motion ya. Ibu Oja, bagaimana kabarnya Ibu? Nungguin ya, gitu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, stand up komedi dulu ya, biar pada 227 beneran ya.
Saya doain ya, yang mulutnya 227 ya, hari ini rezekinya kebuka lebar ya, teman-teman. Amin ya robbal Iya, alamin. bayangkan ya, Amin. teman-teman, bayangkan kalau mulut ini adalah pintu rezeki ya. Pada saat kita lebar gitu ya, rezeki masuk karena pintunya kebuka lebar ya, gitu. Jangan Wih, dibikin kisut ya, Bu jangan Fitri. dibikin kisut. Misalnya nih, gitu kan. Apa sih gitu ya, gitu. Kekunci gitu ya. Nah, kalau kekunci ya udah deh rezekinya tok 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 tok, "Ih, mana sih pintunya ini?" Ya gitu. Dia bingung ya karena enggak kebuka lebar ya, teman-teman ya. Gitu ya. Jadi setiap pagi kita harus bahagia ya. Meskipun hati kita tuh ketar-ketir ya si dia mau datang ya, membawa surat jatuh tempo ya, bukan jatuh cinta ya. Jadi meskipun hati kita itu masih dagdikduk gitu ya, teman-teman, tapi kita harus membuat alam semesta itu apa ya, kaget gitu ya dengan casing kita yang senyum. Ih, orang ini kok senyum-senyum aja ya, bahagia-bahagia aja, padahal gua mau kirim itu tuh ke sono hari ini gitu ya kata Allah ya. Ya udah deh katanya, karena dia berbahagia terus apapun yang terjadi, aku turunkan rezeki ya sederas air bah gitu ya, Masya Allah ya. Rezeki itu kalau sederas air bah teman-teman, artinya bentuknya besar, masuknya mudah gitu ya. Bayangkan ada air ya di bendungan ya, udah numpuk, ketahan ya karena perisai kita, karena bendungan itu ambrol ya, masuklah air itu banyak ya, dan kencang gitu ya. Nah, bayangkan itu rezeki air bah itu berarti apa? Berarti ada rezeki yang besar, masuknya mudah. Kalau tanggulnya rusak gitu ya, dibuka ya, perisainya dibuka ya, gitu ya teman-teman ya. Bayangkan terus apa-apa yang bisa nyambung dengan akhirat kita ya supaya kita oh kalau begini ingetnya ini gitu ya. Kalau ini ingetnya ini kan gampang teman-teman ya. Kalau saya pribadi saya lebih cepat belajar itu pakai analogi. Teman-teman pakai apa kira-kira belajar cepatnya? Nanti biar bisa saya pelajari. Oh, harus begini. Misal teman-teman pakai apa? Kalau pakai copywriting ya, apa, cerita-cerita lewat ketikan banyak gitu, itu saya belum menguasai teman-teman ya, belum menguasai, belum bisa gitu ya, belum. Karena belum bisa ngerunut kata-kata yang muter-muter ya, tapi lembut ya, tapi majleb gitu. Masih cari caranya ya, masih cari caranya ya, belum belum terlalu bisa ya, gitu. Sama teman-teman ya, saya juga belajar. Alhamdulillah terima kasih ya kepada Ibu Isnidar ya yang hari ini sudah memimpin kita ya dengan zikir pagi ya, yaitu kita berzikir setiap pagi ya. Saya ingin ya setengah dari tugas kita membaca istighfar dan sholawat itu sudah selesai setengahnya di pagi hari ya di Zoom ini. Jadi bulan Juli ini tambah miracle aja nih ya. Kalau masuk Zoom tuh tambah ajaib aja gitu ya. Tegangannya udah tinggi gitu ya, Bu Misnidar ya. Gitu. Amin ya rabbal Nah, alamin. Amin. maka diharapkan teman-teman juga pada saat Bu Misnidar zikir ya, teman-teman boleh on cam, boleh sambil zikir juga gitu ya, berhitung ya istighfarnya 33 ya, apa namanya sholawatnya 33 juga ya. Jadi kalau saja Rasulullah ya beristighfar sehari 70 kali, setengahnya udah selesai di program kita. Ya, teman-teman, gitu. Jadi supaya apa? Supaya siapapun yang ikutan apalagi on time ya, dia beruntung gitu ya, teman-teman. Dia beruntung gitu ya. Nah, itu juga doa-doa saya untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri juga ya. Amin ya rabbal Lalu alamin. teman-teman,
saya detilkan ya, mungkin nanti Bumi Sudar bisa lihat japriannya ya, share apa, share player Zoom ya, share player Zoom yang kita share setiap hari, player dan copywritingnya saya edit ya, saya edit, saya sisipkan satu ayat gitu ya, saya titipkan Sudah, satu Mak, ayat. tadi sudah lihat, tapi baru ketika mau mulai Zoom sudah lihat, sudah dibaca, dan sudah saya share ke Khalifah dan Circle Miracle. Iya ya, terima kasih ya Ibu. Jadi apa namanya, supaya apa? Supaya kita yakin bahwa ada ayat yang menjanjikan ya kepada kita ya, siapa-siapa yang istiqomah berdoa ya, Allah akan kabulkan teman-teman ya, Masya Allah. Allah pasti kabulkan ya. Sebenarnya teman-teman, Allah itu kan punya dua, kehendak dan keputusan ya. Kalau misalnya kehendak kita itu, misalnya contoh ya, contoh Maryam itu misalnya Allah itu keputusannya sudah mandul misalnya ya, atau tidak punya anak misal ya, misal siapa Zakaria ya, Zakaria ya. Misalnya Zakaria, keputusan Allah tuh sudah ini, sudah tidak punya anak misalnya ya, teman-teman. Nah, tetapi karena Zakaria ini istiqomah kickback ya, gitu. Maka Allah rubah keputusannya. Ya. Nah, jadi niatnya siapapun ya, siapapun yang berdoa di pagi hari ya, yang ikut terkoneksi nih ya di pagi hari, kita satu sama terhubung ya. Jika Allah punya keputusan ya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semoga dengan kickback ini bisa merubah keputusannya Allah untuk kita. Ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi eh, bagaimana mungkin Zakaria punya anak ya sementara dia mandul, sementara udah tua gitu ya, gitu. Bagaimana mungkin ya kalau 100 tahun punya anak ya gitu ya. Kayaknya nggak mungkin banget ya teman-teman ya. Tapi Tuhan kita maha besar, maha mampu, maha mengabulkan doa ya. Jadi Allah itu jadi iba gitu ya dengan istiqomahnya Zakaria kickback setiap subuh ya gitu. Akhirnya Allah tuh iba gitu ya. Aduh, padahal ini aku udah bikin keputusan, kamu jangan punya anak. Tapi kamu tuh kayaknya setiap setengah enam kok on time banget sih. Ya udah deh aku coret gitu ya. Dicoret sama malaikat ya gitu. Tring punya anak ya. Negara apa teman-teman? Gegara kickback ya, bukan gegara apa-apa ya. Karena kita selalu mengemis ya sama Allah ya, gitu teman-teman ya. Saya jadi keinget ini teman-teman, jadi keinget waktu saya di Arafah kemarin ya, saya dapat ilmu. Waktu itu kami kena apa ya, pokoknya ada kendala apa ya, oh jam bisnya itu enggak ini. Jam bisnya itu enggak on time ya. Jadi harap-harap cemas nih kita mau berangkat ke Arafah nih takutnya udah keburu penuh gitu kan. Di jalanannya kan penuh ya. Semua orang berangkat gitu kan. Jadi kita harap-harap cemas ya kan, kita taklim dulu gitu ya supaya semuanya lancar gitu ya. Waktu itu saya dapat quotes gitu ya, quotes dari orang yang mengajak saya ke sana. Beliau doanya begini. Ya Allah ya. Ya Allah, jika coba bayangkan, dia bilang ya, bayangkan kalau misalnya ada pengemis ya di hadapan kita ya. Kalau ada pengemis di hadapan kita, kalau ada pengemis di hadapan kita ya, gitu. Tidak bisa kita nggak ngasih gitu. Bawaannya tuh kepengen ngasih gitu ya. Hadirkan rasa-rasa nggak enak di depan pengemis. Kita bawaannya pengen ngasih pengemis terus gitu ya.
Maka ya seperti itulah juga Allah gitu ya. Kalau kita merengek terus ya, merengek terus ya, tidak mungkin Allah abaikan kita ya, pasti ada mengiba gitu. Berlakulah kita seperti pengemis, minta-minta ya sama Allah ya. Ya Allah minta dong, minta itu, minta apa, minta fulus ya Allah. Nah, tapi tidak ada kaitannya fulus dengan lunas ya. Tidak ada kaitannya ya teman-teman ya. Seperti tidak ada kaitannya ke Baitullah dengan uang. Ya, gitu. Ya. Jadi lunas itu nasib ya, gitu. Takdir ya, keputusan ya. Baitullah itu juga tempat mulia ya, gitu. Siapa-siapa yang bisa datang ke sana karena panggilan ya, jadi Allah pasti mampukan, gitu ya. Bukan karena kita punya banyak uang nih ya, di saldo ada 1 miliar ya, terus kita bisa pergi ke sana. Belum tentu, teman-teman ya. Sama seperti kita punya uang 1 juta, kita punya amanah ya 100.000. 100.000-nya kalau nggak dipentingin ya nggak jadi ya teman-teman ya. Gitu ya. Maka mintalah pertolongan sama Allah ya. Pertolongan apa? Jagain akhirat kita ya. Apa-apa yang terkoneksi dengan akhirat kita menghamba ya kepada Allah ya teman-teman. Lalu hari ini kita mau bahas apa nih teman-teman ya? Jurus apa yang mau kita bahas pagi ini ya? Paradox of Candy. Aduh, paradox of candy ya, Masya Allah ya. Bagaimana ya supaya paradox of candy ini jadi manis ya, langsung manis ya, begitu dengar ya, bagaimana ya? Saya berpikir dulu coba ya. Langsung wow, keren. Wah, Saya mau nanya sama ibu-ibu semuanya, ya, sama bapak ibu semuanya. Kalau ada kejadian nggak enak, ya, kalau ada kejadian nggak enak yang terjadi dengan bapak ibu semuanya, itu kira-kira karena apa sih? Karena apa? Karena Allah menguji kita. Kadarullah. Karena kesalahan kita mungkin. Allah menguji kita. Tadi kata Bu Nani karena Allah menguji kita. Terus kata Bu Misnidar karena kesalahan kita. Yang lain ada yang mau jawab? Karena kesalahan kita, Mak. Apa Pak Mutaya? Iya, karena dosa dan kesalahan kita. Karena dosa dan kesalahan kita. Ada lagi? Dari Oma itu qadarullah dari Oma. Oh, kata Oma itu adalah kode dan qadarullah ya, gitu. Itu dari Allah ketentuan ya. Ada lagi? Karena Allah mau menguji kita. Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Siapa itu yang ngomong? Lembut banget suaranya. Ibu Martini. Oh, Ibu Martini. Ruri Cilacap. Oh, Ibu Ruri. Oh, kirain. Oh, Ibu Ruri. Ya, Ibu Ruri yang mana ya? Kok nggak muncul di Ibu layar Ruri saya? Cilacap. Dekat dengan Bu Dwi. Kem ya? Ya, Bu Erna, kita Bu Erna. Ya, Bu. Ibu Ruri, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan Ibu. Silakan on cam Ibu, mau kenalan dulu boleh? Monitor aja dulu. Besok-besok muncul. Ibu Ruri Fajarwati dari Cilacap. Iya Bu Ruri ya, salam kenal ya. Masya Allah ya, semoga Allah turunkan keridhaan pada kita semuanya pagi ini ya. Amin. Jadi teman-teman ada dua ya. Kalau kita bicara tentang mata lalat ya dan mata lebah ya. Mungkin untuk sebagian mata lalat ya, dengan adanya kejadian yang tidak enak ya, itu seperti persoalan ya atau masalah ya, gitu ya teman-teman. Tetapi untuk yang sebagian lagi yang bermata lebah ya, setiap ada kejadian gak enak itu adalah sarana untuk kita dekat dengan Allah teman-teman. Ya,
Siapa yang mau dekat sama Allah? Saya. Berarti dikasih masalah dulu ya. Mau? Ya Allah ya. Berarti dikasih masalah dulu mau? Mau lah. Ya Bu, mau. Ya, gitu ya. Allah pasti kasih penyelesaiannya. Ya Allah ya. Jadi kalau misalnya mata lalat melihat hal-hal yang nggak enak itu adalah masalah, ya. Kalau mata lebah melihatnya hal-hal yang nggak enak itu, ujian, persoalan, masalah itu adalah sarana ya untuk kita mendekati Allah ya. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalnya kita dalam posisi terendah, deket dengan Allahnya itu cepat banget ya, iya nggak sih? Coba kalau Iya. teman-teman misalnya punya saldo 10.000 ya, deket sama Allahnya tuh khusyuk, ya Allah, hamba orang hina ya Allah, orang fakir ya Allah. Mohon ya Allah Engkau maha kaya, ya Allah berikan hamba saldo 1 miliar ya Allah. Ya gitu ya. Amin. Kayaknya menghamba banget, khusyuk banget. Kenapa? Karena kita nggak bisa jajan gitu ya. Karena saldonya nggak ada. Jadi khusyuk banget ya kan. Sepertinya persoalan itu bikin deket sama Allah gitu ya. Nah, tetapi ya, jika teman-teman ya punya saldo 1 miliar, nah, amin. Siapa nih yang mau saldo satu Amin. Ya Rabbal miliar Alamin. ya? Coba Saya. saya pandang-pandang dulu ya. Amin. Ya Muka-muka Rabbal. yang mana nih ya yang berpotensi dapat 1 miliar ya? Ini dalam waktu dekat ya, Mas. Amin. Ya Rabbal Udah, Alamin. udah ini ya, udah meramal-ramal kayak apa gitu ya. Enggak ya teman-teman, ini stand up comedy aja ya. Contoh misal nih Mbak Erna ya dapat saldo 1 miliar ya, amin ya, masya Allah. Mbak Erna kalau dapat 1 miliar mau nggak traktir kita umroh? Oh, mau. Mau, teman-teman catat ya, Iya. teman-teman catat ya. Kalau Ya. ada uang masuk 1 miliar ke rekening Mbak Erna, berarti beliau mau traktir kita ya. Nih, berapa yang hadir? 19 yang hadir ya. Amin. Ya, nanti disubsidi sama Mbak Erna ya, gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Erna dapat saldo ya, miliar ya, kira-kira saya bicara begini nggak sama Mbak Erna? Mbak Erna sabar ya Mbak ya. Sabar ya Mbak, mau lagi diuji, dapat saldo 1 miliar. Gitu nggak tiba kira-kira gitu nggak teman-teman? Enggak. Ya. Kalau kaitannya dengan rezeki kan maunya bahagia-bahagia aja. Nggak terlalu deket sama Allah ya. Bisa jadi nggak bangun tahajud juga karena merasa aman ya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi belanja nih, aku mau belanja ini, belanja kebutuhan yatim gitu ya. Tiba-tiba Allah Akbar. Ih, ntar dulu dah ya. Nanggung ini belum selesai belanjanya. Kan buat yatim gitu ya. Rezekinya banyak ya, Masya Allah ya. Gitu. Tapi kalau rezekinya dikit minus gitu ya. Sujudnya lama banget ya. Sujudnya lama banget ya gitu. Padahal dua-duanya sama teman-teman ya. Dua-duanya sama, dua-duanya itu ujian ya. Nah, maka ujian ini harus mendekatkan kita kepada Rob kita ya. Jadi Mbak Erna, kalau misalnya nanti besok nih, lusa, bulan depan masuk 1 miliar, sujudnya tetap lama ya. Gitu. Sholatnya tetap khusyuk ya, tetap tumanina ya. Jangan karena ada Amin. saldo banyak sholat buru-buru ya gitu. Karena kan kemarin saya udah order beras tuh 2 tronton gitu ya. Sholatnya buru-buru. Padahal 1 miliar juga sama ya, itu juga ujian Iya. juga ya. Ma, Harus udah jam 6 lewat 10, Ma. Oke, harus mendekatkan kita sama Rob kita ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman Paradox of Candy ya,
kita sudah pernah bahas ya Paradox of Candy ya. Bagi teman-teman yang baru gabung ya, gabung MR ya, bisa di-download Telegramnya ya, Telegramnya, ketik audio magnet rezeki ya, Nasrullah ya. Cari ya audio perisai apa? Paradox of Candy ya. Paradox of Candy nanti bisa didengar, diulang-ulang dengan mendengar aja ajaib ya teman-teman ya. Dengan mendengar aja kita ajaib, maka dengar aja gitu ya. Lalu jika ada kejadian nggak enak ya, persoalan, masalah, selama itu mendekatkan kita kepada Allah ya, berbahagialah ya teman-teman ya. Gitu. Ada kolektor nggak apa-apa ya. Kalau kita dekat sama Allah, kolektor itu mendekatkan kita sama Allah ya nggak apa-apa ya. Berarti kita masuk kategori yang beruntung ya teman-teman ya. Jadi masih takut nggak sama bungkus permen? Enggak. Emang latihan sih ya, latihan ya. Untuk benar-benar bahagia tanpa syarat ini kita harus latihan ya setiap hari. Semoga Allah cabut dari hati kita rasa kecewa, rasa takut, rasa yang begitu-begitu ya, yang datangnya bukan dari Allah. Semoga Allah cabut ya teman-teman ya, sehingga apapun yang terjadi di alam semesta ini sudah skenario dari Allah. Kita tetap bahagia setiap hari. Ya, tetap ada jalan keluar setiap hari, tetap ditolong setiap hari ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang sesi untuk bertanya ya, sedikit aja dari saya biar kita singkat ya teman-teman ya. Saya kembalikan lagi ke MC, silakan MC. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Malia atas ilmu-ilmunya hari ini, luar biasa ya soal Paradox Effendi. Tadi di awal Ibu Lia Romalia, Mak Lia menyampaikan bahwa ada ilmu LML, ilmu multi level marketing. Nah, itu ilmu yang sangat bagus, yang luar biasa, di mana para leader di bawah leadernya ya, apa namanya itu ya, saya kurang paham ya. Mereka selalu mereka selalu menduplikasi dari leadernya. Nah, untuk kita satukan dengan ilmu kita hari ini, mudah-mudahan kita selalu bisa dapat menduplikasi ilmu-ilmu, trik-trik, kiat-kiat dari apa yang disampaikan oleh mentor kita ya, Ibu Lia Nurmalia. Kemudian tentang rezeki itu seperti air bah. Seperti air bah artinya rezeki itu besar. Kemudian ketika kita membuka semuanya, maka rezeki yang besar itu akan masuk kepada kita. Kemudian ketika Allah menurunkan persoalan atau sesuatu yang tidak nyaman untuk kita, yang selama ini kita diperkenalkan oleh guru kita yang namanya adalah bungkus permen ya. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan bungkus permen, kita yakin bahwa di dalamnya ada permen ya. Permen yang lezat, permen yang manis. Dan kemudian dalam menatap, menghadapi atau menemukan bungkus permen itu, kita ada dua kacamata. Ada kacamata lalat dan ada kacamata lebah. Mudah-mudahan semua di kita di sini adalah mempunyai kacamata lebah ya, di memandang baik bungkus permen yang datang kepada kita, persoalan kepada kita itu bahwa adalah sarana kita untuk makin dekat sama Allah. Itu bukti bahwa kita merasakan bahwa itu kasih sayang Allah, kita lagi dididik sama Allah, lagi ditempa oleh Allah untuk menjadi lebih baik dan akan diberi kebaikan yang lebih dari persoalan yang kita lakukan. Karena Allah sudah mengatakan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah 285 insya Allah, bahwa Allah menurunkan persoalan itu dengan penyelesaiannya. Bahwa apa ya, bungkus permen yang diberikan Allah kepada kita itu ada permennya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya tadi cukup ya, alhamdulillah. Disitulah Allah itu mempunyai dua ya dalam persoalan kita. Allah mempunyai kehendak dan Allah mempunyai keputusan. Ketika Allah mempunyai keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita,
Ketika kita selalu datang kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu memuji Allah, mengagungkan Allah, membuat Allah senang dengan tindakan dan perilaku kita, maka Allah dapat merubah keputusannya seperti kehendak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu yang dapat saya simpulkan dari pertemuan hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman, ada pertanyaan, kami persilahkan. Pertanyaan atau sharing atau apapun yang akan disampaikan, kemudian kepada teman-teman kami persilahkan. Mulai deh pasang post Teman-teman. Apa pertanyaan apa mata lalat atau mata lebahnya udah jelas atau belum, atau udah mata lebah belum nih kita, apakah kita masih mata lalat gitu. Silahkan ya, kepada Ibu Erna kami persilahkan. Bu Lia, saya mau tanya nih, aku masih belum paham untuk membedakan antara bungkus permen dan apa itu yang satunya bungkus permen apa ya? Cermin ajaib. Bukan. Ya, boleh sama itu yang detox rezeki. Iya. Kalau ada persoalan datang kan kadang-kadang aku masih ini bungkus permen atau itu ya, apa tadi? Detox. Iya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaannya. Ya, kepada Malia kami persilahkan. Bungkus permen itu tindakan, detox itu hasil dari tindakan kita. Iya, Contoh, betul. Mbak Erna pakai skincare-nya salah merek. Habis itu ada detox. Jadi bungkus permennya itu Mbak Erna beli dulu. Ketemu racun dulu, tempel-tempel di sini. Gitu ya. Bungkus permen itu kan sebenarnya, kalau bungkus permen sih sebenarnya kalau menurut saya ya, Ujian. Coba. persoalan ya, jadi persoalan ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita dapat bungkus permen, sebenarnya sikap kita itu cuma dites aja sama Allah. Kita nih masih taat enggak, ya gitu. Bungkus permen ini enggak horor ya teman-teman. Bungkus permen ya, kita dapat uang 1 miliar juga bungkus permen, ya teman-teman ya. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah gitu. Cuman kan selama ini permen favorit itu misalnya permen Subus, permen Hawaii ya gitu. Sebenarnya ada permen-permen Yupi gitu ya. Gitu ya. Jadi kan sekarang permen itu bungkusnya ada yang cantik, ada yang biasa aja ya, ada yang pouch gitu ya. Tapi isinya permen tetap gitu kan. Isinya manis tetap. Artinya gini, apapun bungkusnya, baik itu Mbak Erna punya saldo 10.000 dengan saldo 1 miliar, sebenarnya menurut saya itu dua-duanya bungkus permen. Ya, gitu. Karena di balik itu ada sesuatu yang lain gitu, yang mau Allah kasih ke kita gitu. Terkadang manusia itu bisa lalai kalau ujiannya itu yang enak-enak. Ya, berarti kan ada permen yang enak-enak, ada permen yang pedes-pedes gitu kan, gitu ya. Iya kan? Kan ada permen yang enak, ada permen yang pedes gitu ya. Nah, mungkin permen yang pedes ini diibaratkan kita setengah tipu misalnya, atau kita sudah kadung masuk dalam lingkaran kesalahan karena punya amanah gitu ya. Atau misalnya kita belum ada jodoh, belum ketemu jodoh, belum dapat anak, terus atau misalnya Triangle Miracle atau pasangannya ada huru-hara misalnya, itu kan bungkus permen yang pedes-pedes ya, permen jahe, permen mint gitu kan ya. Bungkusnya loh ya. Nah, tapi coba kalau misalnya bungkusnya ini hal-hal yang enak gitu ya, hal-hal yang seperti kita punya uang 1 miliar ya, sebenarnya kan itu ujian juga. Misalnya bungkusnya diganti jadi pouch ya, berarti bungkus permennya itu diganti jadi transferan 1 miliar. Yang sebenarnya Allah juga cuma nguji ya. Nah, kita masih menganggap permen yang di dalamnya itu obat ya, ataukah bungkusnya obat gitu. Kalau kita lalai biasanya bungkusnya dimakan tuh ya, habis itu keracunan ya. Padahal ada permen di dalamnya gitu loh Mbak Erna. Jadi
Bungkus permen itu persoalan, ujian, solusinya sikap kita, sikap sempurna. Bagaimana sikap sempurna itu? Tetap taat. Malah kalau rasanya nggak enak, makin taat, ya, makin taat gitu sama Allah, ya. Teman-teman, Allah itu ngasih ujian kepada Nabi Ibrahim, ya, suruh nyembelih anaknya, ya. Kira-kira itu ngetes aja, ya, ujian, ngetes aja, atau memang Allah mau menyembelih anaknya? Anaknya Ngetes. Ibrahim. Allah Yes. ngetes Ngetes Ibrahim, aja kan? ketaatan Nabi Ngetes Ibrahim aja pada kan? Allah. Nah, makanya Iya. karena itu hanya ngetes aja, ya, Allah cuma mau ngetes Ibrahim ini masih taat nggak sama saya, gitu ya. Karena Ibrahim ditumpukan pertama samina wa ta'na, oke, ini perintah Allah, saya siap, gitu. Nah, bagaimana nak? Allah bilang, ya, dalam mimpi Allah bilang, kalau Bapak harus sembelih kamu nak, menurut kamu bagaimana? Terus anaknya bilang, kalau itu memang perintah Allah, lakukan ayah, gitu ya. Kata anaknya begitu ya. Dua-duanya taat sama Allah nih ya. Maka nggak terjadi, teman-teman, ya, nggak terjadi itu sembelih-sembelihan, ya, gitu, ya. Allah cuma ngetes, ya. Seandainya pada saat itu Ibrahim sama Ismail itu nurut sama setan, mungkin ya, bisikan setan misalnya nih, tuh, ya, bapak kamu mah orangnya sadis, nggak sayang sama kamu, dia mau nyembelih kamu, gitu ya kan. Bisa aja kan Ismail terkompor, terprovokasi, benci sama bapaknya. Apa-apaan saya udah ditunggu lama nih ya kan, udah ditunggu. Siti Hajar itu kan ditinggalin ya sama Ibrahim. Di mana? Di Safa Marwah, cari-cari ini solusikan buat anaknya. Tiba-tiba sekalinya gabung lagi Triangle Miracle-nya, diuji lagi sama Allah gitu ya. Nah, tapi kan mereka satu keluarga ini udah keluarga ajaib ya. Mereka langsung samina wa ta'na sama Robnya gitu ya. Enggak ada tuh sembelih-sembelihan, teman-teman. Ya, jadi kita kalau misalnya mau inget-inget ya, bahwa sikap kita harus sempurna, Allah itu cuma ngetes kita ya. Inget-inget aja cerita itu. Ya, teman-teman ya. Inget-inget aja cerita Ibrahim, Ismail ya, Siti Hajar gitu ya. Gitu. Inget-inget aja itu supaya kita tetap taat menduplikasi mereka ya. Tadi kan MLM judulnya, menduplikasi Ibrahim, menduplikasi Ismail ya kan, menduplikasi Siti Hajar yang ikhtiar warawir 7 kali ya, padahal solusi adanya di Mekah ya gitu ya. Ikhtiarnya apa? Dagang ya, rezekinya mah ketemu investor 1 miliar ya gitu. Jadi duplikasi upline kita ya teman-teman ya, gitu. Allah itu hanya ngetes aja kita nih masih taat atau tidak ya teman-teman ya. Karena begini teman-teman, ada yang ada mushaf di sini atau ada Quran elektronik di sini. Bisa buka di aplikasi HP, Mak. Iya ya, coba buka surat 10 ayat 44 ya. Surat 10 ayat 44 ya. 10 Ayat 44. 44. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Nah ya, bisa tambah yakin ya dengan bungkus permen itu ya. Kita nggak usah takut lagi bungkus permen ya. Jadi tidak ada yang terzolimi ya. Allah itu sayang sama kita. Kata siapa tuh tadi ya? Kata Bu Ruri ya. Nah, Allah tuh sayang sama kita ya. Kitanya aja yang salah paham sama Allah ya. Berarti kalau salah paham belum deket dong. Belum kenal dong gitu ya. Gitu ya. Belum akrab dong gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah paham ya. Nah, kalau detox rezeki ini Mbak Erna, itu dia kayak misalnya nih mensortir ya, pembersihan ya. Stok-stok Mbak Erna yang lama nih, misalnya harta-harta Mbak Erna yang lama yang cara-cara carinya itu tidak halal ya. Biasanya kan harta-harta kurang halal itu kan cepet banget keluar, cepet banget tipu gitu ya, cepet banget apa. Bisa jadi kan hartanya kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar misalnya ya. Tapi di sini mah kan nggak ada ya, itu mah cuma cerita fiktif aja ya. Atau misalnya harta, selain harta misalnya apa? Circle ya.
nggak sedikit kita misalnya dulu kita berteman besti sosmed apa gitu ya, tapi kan belum ngaji ya. Pada saat kita bersirkel yang sudah taklim, yang sudah berilmu ya, disortir mental-mental lah itu julider-julider ya, yang nggak asik lagi lah gitu. Ternyata dia deket saya pada saat ada uang aja, pada saat saya bangkrut dia hina-hina saya gitu ya, misal ya. Itu kan detox juga ya teman-teman ya, detox ya, akan disortir, akan difilter sama Allah gitu ya. Nah, kalau kita di detox ya, diuji dengan misalnya detox itu kita kehilangan teman ya, pecah kongsi sama teman ya. Allah pasti ganti ya dengan teman baik gitu ya. Gitu, yang lebih soleh gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, itu detox. Kayak misalnya kita berjerawat dulu ya, keluar jerawat ya nggak apa-apa. Nanti kan kita habis jerawatan glowing gitu ya. Gitu. Gitu, seperti itulah kurang lebih ya. Nanti saya cari apa ya, cari packaging yang lebih bisa dipahami ya terkait detox rezeki ini ya. Tetapi poinnya adalah ya itu ya, poinnya adalah detox itu seperti pembersihan ya. Sebenarnya detox itu juga intinya sih yang harus kita jaga tenang ya, tenang, Membersihkan. prasangka baik ya gitu Iya. ya. Nah kalau si bungkus permen tenang dan take action ya, tenang dan take action. Take actionnya apa? Take actionnya taat gitu ya, gitu Mbak Erna. Wallahu alam bisawab ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan, yang sudah membuka-buka lagi buku MR ya, kajian, ikut training offline dan lain-lain ya. Silakan ditambahkan kalau ada yang di luar itu gitu ya. Begitu ya Mbak Erna, clear? Mungkin sedikit ya Mak, Ah, kesimpulan dari Mak Lia sampaikan tadi bahwa bungkus permen itu adalah persoalan yang dihadirkan oleh Allah untuk kita, tapi pada dasarnya Allah itu menghadirkan itu adalah untuk mendetoks. Jadi bungkus permen itu persoalannya, di mana di dalamnya ada ini, kemudian detox itu sikap kita ya, sikap kita dalam memandang persoalan yang Allah kasih ke kita. Jadi kita ketika dikasih bungkus permen sama Allah, alhamdulillah persoalan. Tapi di balik itu kalau kita memandangnya dengan mata lebah yang kayak Mak Lia tadi, bahwa itu kasih sayang Allah, bahwa itu Allah mau kasih yang lebih baik untuk kita, bahwa Allah itu akan mendidik kita supaya lebih baik lagi. Itu jadi cara pandang kita terhadap persoalan. Jadi cara Allah mendetoks, membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin itu yang dari saya yang saya tangkap dari apa yang Mak Lia sampaikan tadi, begitu. Mungkin teman-teman jadi nanti Mbak Erna bawa pulpen sama kertas? Bawa Mbak Erna? Ini ada pulpennya? Nah, kan kalau talim kita kalau di rumah lagi biasa-biasa aja lagi PW, sebisa mungkin kita ada kertas dan pulpen ya, agar ilmu itu kita ikat ya, gitu ya. Jadi si paradox of apa namanya paradox of candy itu ya ada juga di dalam hadis gitu ya, hadis Bukhari ya, bahwa Allah itu kalau mau ngasih kebaikan sama kita ya dikasih musibah dulu. Nah, Iya, ya. betul, Gitu. betul, betul. Ya kan? Itu sesuai dengan hadis ya. Jadi kita harus punya dalil ya supaya pada saat dia datang kita nggak kenapa-napa. Ya. Itu ya Mbak Erna ya. Dicatat, diikat. Teman-teman yang lain juga bisa mencatat dan mengikat ya. Nah, sementara detox rezeki ya, detox rezeki ini Allah masih kasih kesempatan kita untuk bertobat, meskipun dikasih kondisi-kondisi nggak enak, gitu, ya, Mbak Erna. Jadi kesempatan untuk bertobat ini, ya pada saat kita salah skincare, ya kan di detox ya.
Allah masih kasih kesempatan kita gitu mengobati lagi supaya glowing gitu ya. Gitu Mbak Erna ya. Nah, jadi kita masih punya kesempatan kalau dikasih detox ya. Detox itu biasanya hubungannya dengan masa lalu Mbak Erna. Misalnya masa lalu saya kerja di lembaga riba, ya kan? Saya di detox dulu. Nanti ke depannya ada rezeki gitu. Tapi hal-hal yang mudorot di masa lalu saya hilangkan gitu. Ya, hijrah ya, sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Itu detox ya. Melekatnya di situ ya. Tadi kalau bungkus permen, ingat aja hadisnya, ada hadisnya. Allah kalau mau kasih rezeki biasanya kasih musibah dulu. Ya, Pasti gitu ya. ujian dulu. Eh, Iya. diikat ya supaya bisa nggak kemana-mana ilmunya ya, diikat dengan cara apa? Dicatat ya, Masya Allah ya, gitu. Oke, Allahu a'lam bishawab ya. Oke, terima kasih. Ini kita sudah jam 5.31, Mak. Mungkin kita langsung ke doa majelis ya. Nanti 6.30. teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa disimpan, bisa disampaikan besok ya. Terima Iya, kasih. jadi kata teman-teman Bu Miss Nidar sekarang jam 6.31 bukan jam 5 ya. Oh iya, Gitu. 5.31. Jam Ya, 6. 5.31 Nah, iya, mohon ya. maaf. Teman-teman, kalau misalnya kita mau to the point, kita membahas pertanyaan teman-teman ya, beban-bebannya yang selama ini belum terjawab gitu ya teman-teman ya, bisa japri duluan teman-teman. Jadi pada saat buka Zoom, kita langsung bahas pertanyaan itu. Ya, kita tampung pertanyaan itu, kita akan bahas di Zoom, sehingga pertanyaan itu mewakili ilmunya untuk semua. Tenang aja, Iya. nggak akan disebut kok itu pertanyaan dari siapa. Ya, kalau pertanyaannya sensi banget gitu ya, gitu. Nah, supaya apa? Nanti supaya kita efektif dan efisien dalam menggunakan waktu ya, teman-teman ya. Gitu. Saya secara pribadi, saya nggak apa-apa. Mau Zoom 2 jam, 3 jam, 4 jam ya, selalu bawaannya kangen sama teman-teman ya. Tetapi apakah anak teman-teman enggak merengek ya di situ ya? Suaminya apakah sudah dikasih makan ya? Gitu ya. Iya. Kalau suami saya mah saya nge-Zoom lagi makan di depan saya. Ya, gitu. Iya. Ya, teman-teman ya. Karena udah 3 kali berturut-turut kita nih Zoom 2 jam. Ya, waduh, pokoknya gimana gitu ya. Ya. Nah, supaya kita efektif dan efisien, boleh berjapri pertanyaannya ya, Bu Miss Nidar ya. Boleh Yes, ke Bu siap. Miss Nidar, nanti dari Bu Miss Nidar bisa di-broadcast ke saya, dari saya siap. tuh saya broadcast ke Bu Iya. Miss Nidar misalnya, kita bedah sama-sama ya, supaya ilmunya yang lain juga dapat ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lia ya. Alhamdulillah kepada teman-teman yang masih punya pertanyaan, masih punya unek-unek, masih ada yang dipikirkan tentang persoalan apapun, nanti bisa japri ke Mbak Lia atau ke saya, nanti kita bisa bedah sebelum ini. Jadi sebelum Mbak Lia menyampaikan materi, atau Mbak Lia nanti bisa menyesuaikan materinya dengan persoalan-persoalan teman-teman. Materi jurus satu dengan persoalan apapun dalam hidup teman-teman tetap satu sama terhubung kok. Iya, Insya Allah, ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sekali juga ini mungkin dengan Mak Lia mengajak kita untuk disiplin waktu ini memudahkan kita juga ya. Jadi bagi teman-teman kan yang misalnya kita ada kegiatan, ada aktivitas yang bisa kita lakukan, kita bisa siapkan lebih awal, kemudian kita bisa tahu waktunya nih sekian. Nah, setelah itu berarti kita sudah bisa, mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih fokus di Zoom ya. Biar lebih fokus dengan waktu yang sekian, kita semua bisa lebih fokus, bisa omkan semua. Kemudian kita setelah itu bisa langsung mengerjakan. Jadi nggak ada yang nggak enak lagi kata Mbak Lia, mau izin, aduh gimana nih belum selesai, mau ini melakukan ini ya. Jadi kita bisa fokus di Zoom-nya selama waktu yang sudah ditentukan tersebut. Iya. Alhamdulillah. Dan insya Allah lebih cepat ajaibnya ya Bu Miss Nidar. Iya, Insya Allah amin. lebih cepat ajaibnya ya. Karena Iya. kita mendahulukan mewujudkan keinginannya Allah ya. Allah, Gitu ya. iya. Kita Jadi kita zikir masukkan dulu ya. kita masukkan Zoom ini selain majelis taklimnya itu memang sudah zikir taman surga, pagi-pagi kita sudah masuk ke taman surga, kita tambahkan lagi dengan mengagungkan Allah, merayu Allah, membuat Allah senang.
kita menyiapkan waktu yang khusus yang memang kita siapkan di sela-sela aktivitas kegiatan kita yang lain, insya Allah lebih ajaib ya, lebih cepat ajaibnya. Amin. Karena teman-teman ini kepengennya ekspres aja, ya, kepengennya cepet gitu ya. Ya, gitu ya. Pengennya paketnya paket ekspres aja nih teman-teman ya. Maka dicarikan pola supaya ajaibnya juga cepet ya teman-teman ya. Dan ada satu tuh tambahan yang sudah memang di-share oleh Mbak Lia, sudah benar-benar kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Mbak Lia sudah sampaikan itu di Quran surat Ghafir ayat 60 bahwa ini nih memang harus kita lakukan nih, buat Allah senang. Kita memang harus melakukan ini. Tanda kita menghamba sama Allah, tanda kita butuh Allah, tanda kita memang ingin kehendak Allah sama dengan kehendak kita. Gitu ya, Mak ya. Betul, Iya. merubah keputusan Allah yang sebelumnya mungkin saja ya teman-teman, Allah itu keputusannya si fulan mah jangan SCU gitu ya, si fulan jangan SCU nih gitu ya, tapi karena kita 100 hari sebelum SCU ya, kita menghamba terus, dirubah keputusannya sama Allah, seperti Allah merubah keputusan Zakaria ya gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, luar biasa dahsyat, semoga kita makin dahsyat, makin ajaib, bertubi-tubi, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doa kafaratul majelis kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Ayo Bu Santi, senyum bahagia. Aduh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih kepada Ibu Santi, terima kasih Malia atas materinya, atas segalanya. Semoga Allah senantiasa memuliakan Malia dan teman-teman semua. Selanjutnya dari saya, banyak salah dan kurangnya pada Allah saya mohon ampun, kepada Malia, pada teman-teman, sahabat semua, bunda-bunda, ayahanda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto kan udah sama admin ya, Mak? Fotonya udah sama admin ya. Sudah. Malia, teman-teman hari ini cantik banget. Masya Allah. Dimaafkan ya teman-teman ya. Saya mohon maaf dimaafkan. Iya, alhamdulillah kita makin melihat nih keajaiban Malia setelah dari Tanah Suci, banyak sekali keajaiban yang yang kita lihat ya, yang kita saksikan secara langsung ya. Alhamdulillah. Semua urusan teman-teman hari ini dilancarkan sama Allah ya, teman-teman. Sampai jumpa pagi lagi ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanilah teman-teman semua. Terima kasih ya, Assalamualaikum.